Shalom, sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Di malam hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita satukan hati kita berdoa. Ini kami Tuhan, di tengah persekutuan yang kami lakukan, kami mau mendengar akan kebenaran firman-Mu. Kuasai kami, mampukan kami untuk melaksanakan apa yang menjadi firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu ini yang akan menyatakan kebenaran firman-Mu, bukan kehendak hamba-Mu yang terjadi, melainkan dengan kuasa Roh Kudus hamba-Mu dimampukan untuk menyatakan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Sidang jemaat terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini kita bersama-sama kembali melaksanakan persekutuan ibadah rumah tangga secara online, dan di minggu ketiga ini kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah secara offline di gedung gereja. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 47 dan ayatnya ke-48. Yang ini bunyi firman Tuhan. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Shalom, sidang jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kalau kita merenungkan ayat ini, saya mengambil dua ayat ini di dalam bacaan kita di malam hari ini, di mana ayat ini sungguh merupakan ayat yang menarik bagi kita di tengah-tengah kehidupan kita. Tema perenungan firman Tuhan di malam hari ini adalah hidup bertanggung jawab. Kalau kita berbicara tentang tanggung jawab, kita semua sudah tahu dan sudah mengerti. Tanggung jawab adalah sikap atau perilaku untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan siap menanggung segala risiko dan perbuatan. Jadi tanggung jawab itu adalah sikap atau perilaku untuk kita melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan siap menanggung segala risiko atau segala hal yang kita lakukan atau segala perbuatan yang kita perbuat di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat ayat ini, di mana dalam satu perikop kita memperhatikannya, Yesus sendiri mengajar kepada orang-orang pada saat itu dengan sebuah perumpamaan tentang para hamba yang berjaga-jaga saat tuannya pulang dari perjalanan menghadiri pesta kawin dari luar kota. Jadi di mana para hamba harus siap sedia menyambut tuannya kembali. Sekalipun Bapak Ibu saudara-saudari, waktu kembalinya tengah malam atau kapan saja, seorang hamba harus siap untuk menyambut tuannya. Dan ketika itu perumpamaan adalah suatu cara yang dipakai oleh para guru untuk mengajar. Jadi
Tuhan Yesus salah satunya melakukan atau memakai perumpamaan untuk mengajar orang-orang dan para murid pada saat itu, di mana melalui perumpamaan para pendengar akan mengidentifikasi diri dengan perumpamaan yang sedang didengarnya. Jadi melalui perumpamaan kita bisa merenung, kita bisa mengidentifikasi diri kita, apakah kita termasuk di dalamnya ataukah tidak. Apakah kita seperti apa yang dinyatakan dalam perumpamaan itu atau tidak. Dan hal inilah yang dilakukan para murid pada saat itu, di mana mereka mencoba mengidentifikasi siapakah yang dimaksud dengan para hamba itu. Dari perumpamaan tersebut, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bisa belajar bahwa Yesus bermaksud menyampaikan pesan kepada para murid, di mana Yesus mengecam mereka yang sudah tahu akan kehendak Tuhan tetapi tidak mau melakukannya. Di mana para murid pada saat itu selalu bersama dengan Yesus. Apa yang Ia nyatakan mereka dengar, mereka tahu, tetapi mereka tidak melakukan di dalam kehidupannya. Makanya dikatakan di sini, adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Apalagi kita yang sudah tahu apa yang dikehendaki tuannya di dalam kehidupan hamba itu, tapi mereka tidak melakukannya, maka mereka akan menerima banyak pukulan dalam kehidupannya. Misalnya, sederhananya Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kepada kita dipercayakan sesuatu selama kita hidup di dunia ini, itu artinya kita sama seperti para hamba yang dipercayakan tuannya untuk mengurus harta itu. Jadi hamba tidak boleh menggunakannya seolah-olah itu semua adalah miliknya, atau seolah-olah dia menjadi pemiliknya. Padahal kita tahu apa yang ada di dalam dunia ini, apa yang kita terima atau apa yang kita nikmati dan apa yang kita genggam di dalam kehidupan kita, khususnya materi dan hal lain sebagainya, itu hanya sifatnya sementara, yang sewaktu-waktu bisa hilang, bisa diambil kembali olehnya. Jadi pergunakan apa yang dipercayakan oleh Allah di dalam kehidupan kita dengan baik. Kita sebagai anak-anak Tuhan memang memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Ada yang dipercayakan memiliki banyak harta, contohnya. Ada yang dipercayakan memiliki banyak pengetahuan. Ada pula yang dipercayakan memiliki kemampuan yang lain. Jadi itulah karunia, talenta yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tahu tidak ada yang sama. Tapi jangan juga kita iri kepada orang lain yang memiliki talenta yang berbeda dalam kehidupan kita. Atau kita ingin sama seperti orang lain, kita berusaha dengan sekuat tenaga, tapi ujungnya kita tidak akan bisa sama seperti
orang yang kita mau ikuti, karena Tuhan sendiri telah memberikan talenta-talenta yang berbeda dalam kehidupan kita. Dan talenta itulah yang akan kita asah di tengah-tengah kehidupan kita, di mana kita bisa bertanggung jawab terhadap talenta-talenta yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Di mana dikatakan setiap anak Tuhan mempunyai tanggung jawab yang sama, yaitu kita harus berjaga-jaga dalam mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik itu harta, baik itu pengetahuan, baik itu kepercayaan yang kita miliki, yang lainnya yang ada di dalam kehidupan kita, di mana kita akan mempertanggungjawabkannya di dalam Tuhan. Terlebih lagi di dalam kehidupan iman percaya kita, di mana kita telah diberikan kehidupan yang baru oleh Tuhan. Hidup kita semestinya harus menjadi hidup yang bertanggung jawab. Hidup yang bertanggung jawab akan iman percaya kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, kadang kita mengatakan kita ini orang Kristen, orang yang telah diselamatkan olehnya, orang yang telah dibebaskan olehnya. Kita ini memiliki keistimewaan tersendiri dalam kehidupan kita. Tapi kita kadang tidak bisa menempatkan keistimewaan itu di dalam kehidupan kita. Kenapa saya mengatakan hal itu? Kita hanya disebut sebagai orang Kristen, tapi dalam tingkah laku perkataan kita tidak mencerminkan teladan Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Dan itulah yang Tuhan tidak inginkan di tengah-tengah hidup kita ini. Kita harus bisa hidup bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Tuhan sendiri telah menyelamatkan kita. Tuhan sendiri telah memberikan talenta-talenta dalam kehidupan kita. Dan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup ini, hendaknya kita bisa jaga dengan baik. Hendaknya kita bisa aplikasikan di tengah-tengah kehidupan kita. Apalagi kita mengetahui kebenaran firman Tuhan melalui iman percaya kita. Walaupun kita tidak melihat, namun kita percaya. Dan kepercayaan kita itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Boleh menjadi berkat dan terang bagi sesama kita. Karena dikatakan di sini, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Sederhananya begini Bapak Ibu saudara-saudari, kita sudah tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Kita sudah paham dengan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan? Sudahkah kita mengabarkan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita? Karena Tuhan telah mempercayakan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jadilah saksi-saksinya. Nyatakanlah kebenaran firman Tuhan dalam perkataan dan tindakan kita. Saya yakin, saya percaya kita dimampukan untuk melakukan hal itu dengan tuntunan dan pertolongan Tuhan. Itulah firman Tuhan bagi kita sekalian. Berbahagialah untuk kita. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita.
Terima kasih ya Tuhan buat firman yang begitu indah yang kami boleh renungkan pada saat ini. Biarlah firman itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga boleh dapat menerangi hidup dan perjalanan kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami berdoa buat jemaat-Mu Surya Buana, Engkau berkati sertai jemaat-Mu di dalam kehidupan mereka, terkhusus di dalam kesehatan dan pekerjaan mereka. Biarlah semua itu Engkau sendiri yang mengatur, merancangkan, dan melimpahkan segala berkat bagi kehidupan keluarga mereka masing-masing. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang mengalami kelemahan tubuh, yang menderita sakit penyakit. Kami berdoa ya Tuhan buat Ibu Yudit, Ibu Made Santri, buat Ibu Ketut Sudri, Bapak Pendeta Wayan Sunaria, Bapak Jatmiko, dan saudara-saudari kami yang mengalami kelemahan tubuh pada saat ini. Kiranya Engkau turut campur dalam kehidupan mereka. Kuasa-Mu Engkau nyatakan, jamahan tangan kasih-Mu Engkau turunkan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh pulih sembuh dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Berikanlah penyertaan-Mu, tuntunan-Mu, dan berkatilah obat-obat yang mereka minum dan sarana medis yang mereka pakai. Biarlah itu semua menjadi alat dan sarana untuk pemulihan dan kesembuhan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat Gereja Kristen Protestan di Bali. Kiranya Engkau memberkati GKPB, jadikan GKPB sebagai terang dan berkat-Mu. Berkati Bapak Bishop, Bapak Syekum, Bapak Bendahara, dan jajaran yang ada. Kuasai mereka, jadikan mereka sebagai perpanjangan tangan-Mu untuk mengabarkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami dalam situasi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, yang kembali memuncak ya Tuhan. Kiranya Engkau turut campur ya Tuhan. Kami yakin, kami percaya tiada yang mustahil di dalam-Mu. Engkau menyatakan kuasa-Mu, Engkau menyatakan pemulihan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Engkau berkati segala upaya dan usaha yang dilakukan oleh Presiden dan pemimpin bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau ya Tuhan mengatur campur dan mengambil bagian di dalamnya, sehingga benar pemulihan boleh terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat pergumulan pribadi lepas pribadi kami. Apapun pergumulan yang kami alami dan kami rasakan, kiranya Engkau hadir dalam kehidupan kami. Engkau menuntun kami, menopang kami, memberikan pemulihan, memampukan kami menapaki kehidupan kami dari segala pergumulan dan persoalan hidup. Karena kami yakin dan percaya bersama-Mu dan di dalam-Mu kami dikuatkan, dan hal yang indah telah Engkau siapkan di dalam setiap perjalanan hidup kami. Inilah suruh dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.